Perkenalkan, saya Aditya Suwandita, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Ketuk, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching menggunakan alur Tirta. Sebelumnya, perkenalkan, dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Rudi Mariati SPD sebagai fasilitator dan Bapak Ariman SPD sebagai pengajar praktik. Selamat siang Bu Umi. Hari ini adalah sesi untuk pendidikan kontekstual dan nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam sesi kontekstual ini. Yang pertama nanti ada pra-supervisi, lalu ada observasi, lalu ada pasca percakapan. Nah, untuk pra-supervisi itu yang pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, kemudian menanyakan kompetensi coaching yang akan dikembangkan, lalu menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, dan yang keempat adalah menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, pada waktu observasi, maka pengamat akan mencatat dan melihat yang terdengar pada saat rekan calon guru penggerak melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dilakukan dan berdasarkan hasil pra percakapan yang tadi. Nah, kemudian untuk pasca percakapan nanti akan ada beberapa pertanyaan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, kemudian yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian ada lagi menyampaikan hasil observasi berbasis data yang bebas dari asumsi, fokus pada area yang dikembangkan dan berdasarkan hasil pra percakapan. Kemudian masih ada lagi yaitu menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Nanti akan ada checklist apakah dilakukan atau sudah dilakukan atau sudah dilakukan dengan sesuai prinsip coaching. Baik, bisa dimulai Ibu Umi? Bisa dimulai. Baik, silakan dimulai. Oke, baik, dari coaching. Ya, selamat siang Bu Umi. Ya, selamat siang. Mohon maaf mengganggu. Sebenarnya kemarin saya sudah sedikit ngobrol dengan Bu Umi. Ya. Itu ada rasa kecewa terhadap murid saya ini dalam pembelajarannya itu untuk mencapai KKM itu susah sekali. Oh, baik. Si murid itu untuk mencapai KKM susah sekali. Muridnya Pak Adit sendiri? Iya, murid di kelas saya itu di kelas 4. Semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Hanya matematika. Oh, hanya matematika. Nah, nanti ketika kita percakapan seperti ini, tujuan apa yang nanti akan Pak Adit capai ketika kita sudah selesai percakapan seperti ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini sehingga nanti murid saya bisa aktif dalam pembelajaran dan semua nilainya itu melampaui KKM. Oke, baik. Berarti tujuan dari kita perbincang ini nanti Pak Adit ingin menemukan solusi dari apa yang sedang terjadi pada permasalahannya Pak Adit ya? Iya. Oke, baik. Untuk kemarin Pak Adit sudah mengalami nilai KKM-nya itu semuanya rendah semuanya. Apakah Pak Adit merasakan sesuatu apa? Itu yang melanda pikirannya Pak Adit itu merasakan sedih atau kecewa pada penilaian itu tidak? Kalau seingat saya itu ada beberapa anak itu yang cenderung ramai, terus ada juga yang diam tapi tidak memperhatikan. Saya tidak tahu itu tidak memperhatikannya kenapa. Setahu saya itu anak itu memang suka usil sendiri. Oke, baik. Nah, dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adit,
apakah Pak Adit sudah mencari tahu mengapa anak tersebut kok bisa seperti itu? Belum. Nah, kalau belum, nanti langkah apa yang nanti akan Pak Adit lakukan untuk hal tersebut? Kalau rencana saya ya anak-anak yang tidak memperhatikan atau yang kurang KKM-nya itu rencananya mau saya sendirikan dulu, mau saya beri motivasi. Iya. Atau juga saya ingin tahu sebenarnya yang mereka inginkan itu apa, Bu. Oke, baik. Itu tadi langkah yang Pak Adit akan lakukan ya? Iya. Oke, baik. Ketika Pak Adit akan melakukan itu, apakah Pak Adit nantinya akan mencari alternatif lain atau tidak? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran mungkin yang menarik, mungkin itu bisa alat peraga atau video mungkin itu. Oke, bagus. Itu rencana yang bagus sekali ya Pak Adit ya. Nah, selanjutnya dari atas apa yang Pak Adit sampaikan tadi, ada membuat alat peraga dan sebagainya gitu, apakah ada rencana aksi nyatanya Pak Adit untuk mencapai hal itu bisa terjadi atau bisa terlaksana, misalnya dengan meminta bantuan siapa gitu, tidak? Ya, saya rencana minta bantuan Ibu. Oh, minta bantuan saya. Sepertinya kan Ibu kalau di kelas itu dalam mengajar matematika itu kok menyenangkan bagi murid. Sepertinya anak-anak sudah senang, saya sudah ingin bisa mengajar seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi sudah Pak Adit sampaikan ya rencananya. Nah, komitmen apa yang nanti untuk agar rencana tersebut Pak Adit bisa terlaksana? Komitmen apa yang nanti Pak Adit akan laksanakan? Yang pertama apa? Komitmennya ya saya pertama akan memperbaiki proses pembelajaran saya dulu. Saya juga akan melaksanakan refleksi. Saya itu berharap itu memang permasalahannya bukan karena anak, tapi saya berharap itu memang masalahnya dari saya, sehingga saya itu bisa mengimprovisasi yang namanya pembelajaran. Apalagi di kelas saya itu kan kebutuhan belajarnya tiap anak itu beda-beda, Bu. Oke, baik. Jadi Pak Adit sudah berkomitmen bahwasanya Pak Adit ingin mencari tahu terlebih dahulu siswa tersebut bagaimana kok bisa seperti ini. Selanjutnya adalah dari pembelajarannya dengan cara membuat refleksi atau dengan cara refleksi dan juga berkolaborasi dengan teman saya tadi ya Pak ya. Oke, baik. Itu adalah suatu komitmen atau rencana yang baik sekali jika memang itu dilaksanakan ya Pak Adit ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ketika Pak Adit sudah melakukan hal demikian, apa yang ingin Pak Adit capai? Ya itu yang seperti saya sampaikan tadi, saya ingin sekali peserta didik khususnya di kelas saya itu prestasinya melebihi KKM. Oh, hanya itu saja? Ya, selain itu ya pembelajarannya lebih asik jelas. Oke, baik sekali ya Pak Adit ya. Pemikirannya sudah luar biasa sekali, dan komitmennya dan rencananya yang akan datang juga Pak Adit untuk memperbaiki KKN-nya juga bagus sekali. Semoga Pak Adit dapat segera melaksanakannya ya Pak Adit ya. Amin. Nanti saya menghubungi saya kapan saja saya siap begitu untuk berkolaborasi dengan Bapak. Oke. Tapi sebelumnya mohon maaf Bu, misalnya besok kalau saya membutuhkan bantuan Ibu terutama dalam membuat alat peraga, saya mohon saran-sarannya ataupun bantuannya Ibu ya. Iya, Bapak. Yang penting apa yang tadi sudah direncanakan kita laksanakan terlebih dahulu saja. Semoga nanti KKM-nya bisa naik, bisa seperti apa yang sudah diharapkan Pak Adit ya Pak Adit ya. Oke, terima kasih Pak Adit. Ya, sama-sama Bu. Tadi sudah melakukan sesi demonstrasi intelektual, kemudian pada waktu dilakukan coaching itu apa yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan? Coachingnya itu ingin nilai KKM-nya itu nilainya matematika itu di atas KKM
atau sama dengan KKM. Sejauh ini memang coachingnya itu belum mendapatkan hal demikian. Gitu. Jadi memang tadi pada waktu coaching kan memang observasi yang kan basis data, bukan asumsi lagi. Betul-betul ada fakta, fokus pada sesuatu yang akan dikembangkan, dan tentunya ini juga sudah berdasarkan dari pengalaman yang tadi kita sudah laksanakan itu. Lalu kompetensi apa yang dikembangkan kalau berdasarkan dari coaching ya dilakukan dari itu mungkin ini mungkin ada kemampuan baru. Ya mungkin untuk coachingnya ya, untuk coachingnya mungkin kita perlu meningkatkan komunikasi ya Pak ya, atau gimana? Peningkatan komunikasi. Membuat alat peraga. Oh gitu, alat peraga. Coachingnya atau Coaching. kompetensi Coaching. Oh, kompetensi coachingnya. Coaching. Oh iya, itu membuat alat peraga dan refleksi ya. Melakukan refleksi. Iya, melakukan refleksi itu dari coachingnya. Alhamdulillah sudah terpenuhi semua dari apa yang memang sudah seharusnya menjadi prosedur dalam demonstrasi seksual, semua sudah tercapai. Berarti sesi demonstrasi kontekstualnya sudah bisa ditutup. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Adit atas terlaksananya demonstrasi konseptual coaching. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita berada dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini ada kita untuk memenuhi tugas praktik coaching. Ya, di mana nanti Bapak dan Ibu akan berperan dalam coaching. Sebagai coach adalah Pak Adudi dan sebagai coaching adalah Bu Mulyana. Baik, sebelum kita melaksanakan praktek coaching ini, saya nanti akan bertindak sebagai observer atau pengamat. Di sini saya akan mengamati tiga bagian lain. Yang pertama yaitu prasupervisi, lalu observasi, dan tahap pasca percakapan. Nah, sekarang kita masuk tahap prasupervisi. Tahap prasupervisi itu kita akan diskusi rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi nanti dalam melaksanakan coaching diharapkan melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu ada penelitiannya juga, lalu ada proses kreatif menggali pertanyaan sebagai coach tadi, dan silakan memaksimalkan potensi yang ada dari coachingnya. Baik, bisa dipahami? Bisa. Lalu saya akan bertanya dulu, apa nih kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nanti? Yang akan Coaching tadi belum menyampaikan. Belum menyampaikan, jadi nanti bisa disesuaikan nanti kompetensinya. Lalu tahap ketiga nanti ada menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Nanti silakan disampaikan. Lalu menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Di observasi nanti saya akan mencatat apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan pada saat Bapak Ibu melakukan coaching. Tentu saja saya bebas dari penilaian dan asumsi saya. Kemudian ada penilaian yang fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari percakapan coaching. Dan di pasca percakapan nanti ada menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Lalu menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan, dan berdasarkan hasil dari percakapan. Dan yang terakhir nanti akan ada tanya jawab mengenai kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan. Baik, ini penilaiannya. Sekarang Bapak Ibu apakah sudah siap untuk melaksanakan praktek? Sudah siap. Baik, jika sudah siap, silakan untuk memulai praktek.
Selamat pagi Pak Adit. Selamat pagi Bu Umi. Iya. Jadi Pak Adit, saya perlu waktunya sebentar. Iya. Saya ingin ngobrol-ngobrol lah. Boleh. Monggo. Ini Pak Adit, saya tuh merasa bagaimana ya, kemarin itu kan baru saja saya disupervisi oleh pengawas. Ya. Nah, tanggapannya pengawas itu pada saya itu kurang berkenan lah. Maksudnya kurang berkenan, kira-kira pengawas tuh menegur atau kamu bagaimana? Iya, menegur saya. Iya, menegur saya. Kira-kira ada kesalahan apa atau mungkin ada sesuatu yang kurang pas sehingga itu ditegur? Menurut Pak Pengawasnya sih, saya sih dalam melakukan pembelajaran itu hanya menggunakan video saja. Yang diharapkan Pak Pengawas itu ya harus menggunakan full text. Padahal saya itu kan sering-sering, saya tidak setiap hari menggunakan video saja Pak, tapi juga saya juga menggunakan video teks juga. Berarti kemarin Ibu ditegur karena tidak menggunakan buku teks. Iya. Karena menggunakan satu metode yaitu video. Iya. Kalau menurut Ibu pembelajaran yang menggunakan video saja itu salah nggak menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya tuh, saya kan udah mencari, otomatis saya mencarinya kan melalui buku juga Pak. Terus saya match, kayak kombinasikan dengan menggunakan video. Jadi saya juga dari pertanyaan dari video tersebut, siswa juga tak suruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datangnya sebenarnya dari saya. Dan itu juga sudah sesuai dengan kurikulum, mengacu pada kurikulum juga Pak. Menurut saya seperti itu. Berarti videonya bukan video menayangkan saja, berarti video interaktif ya? Iya. Ada kegiatan tanya jawab melalui video seperti itu. Kalau menggunakan video itu kira-kira untuk kompetensinya itu sudah disesuaikan dengan kurikulum belum? Sudah Pak, sudah saya sesuaikan dengan kurikulumnya. Sudah disesuaikan, Iya. sudah bagus. Berarti buku teks kemarin tidak digunakan sama sekali? Tidak, saya tidak mengacu pada buku teks, tapi saya memang berbandingkan pakai video tersebut, isi konten video tersebut. Dari videonya. Terus ketika Ibu kemarin mendapat teguran dari pengawas, Ibu itu sudah menjelaskan belum? Sebenarnya saya sudah membuat rencana pembelajaran melalui video itu memang sudah disesuaikan, sudah dijelaskan. Sudah saya jelaskan Pak, pada saat itu sudah saya jelaskan kepada pengawas, tapi pengawas tidak mau tahu yang namanya pembelajaran itu resminya itu pakai buku teks. Oh, harus buku teks. Ya, buku teks. Yang pertama mau buku teks, terus mau disisipin sama video apa, gitu. Itu terserah, tapi tidak hanya pada video saja atau buku saja, apa. Terus nanti arahnya dari pembicaraan ini Ibu inginnya seperti apa? Ya, saya tuh inginnya solusi yang terbaik untuk diri saya dalam mengajar itu bagaimana Pak? Solusi terbaik dalam mengajar. Kalau menurut Ibu itu mengajar yang baik itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya mengajar yang baik itu anak didik itu paham, ada interaksi antara anak didik dan juga tidak ada tekanan dari guru ke anak didik itu. Berarti dalam pembelajaran itu anak mengalir apa adanya, Iya, tidak ada sekali, tekanan. tidak harus ada tuntutan. Terus kemarin dalam penggunaan video pembelajaran itu apakah semua kebutuhan anak dalam belajar itu terpenuhi? Berdasarkan pengalaman kita saja seperti itu Bu. Namanya anak dalam kelas tentunya kan latar belakangnya berbeda. Iya. Cara belajarnya berbeda. Iya. Kira-kira dengan penerapan video tadi dalam pembelajaran itu sudah mengakomodasi semua belum? Jadi begini Pak, untuk video itu kan kemarin saya menggunakan video yang namanya anak-anak pasti sangat senang menonton video. Tidak ada anak yang tidak senang menonton video karena itu berupa audio visual ya Pak ya. Nah, ketika di dalamnya itu anak sangat tertarik sekali melihat video tersebut, video pembelajaran IPA. Pada saat itu saya menyetelkan video pembelajaran IPA tentang metamorfosis kupu-kupu. Dari situ dimulai dari telur, larva dan seterusnya, itu memang betul-betul real. Selama ini kan siswa hanya lihat buku teks saja, cuma ini hanya ada gambar, lain video sesungguhnya. Kalau kita melihat di alam nyata nanti bikin
kenyataannya, di realitasnya kan siswa belum tentu menemukan hal tersebut. Nah, saya bikin dari siswa ini tertarik sekali dan antusias, dan mereka juga saya menggali pertanyaan-pertanyaan dari mereka dan saya menjadi begitu. Sebenarnya sudah bagus sekali. Iya, betul sekali. Tapi saya ingin tahu sebenarnya ketika ditegur itu perasaan ibu bagaimana? Ya, perasaan saya terus terang yang pertama adalah kecewa. Sangat saya kecewa sekali karena menurut saya, pikir saya, Pak Pengawas akan senang dengan apa yang saya suguhkan. Ternyata itu di luar dugaan. Berarti ketika dapat teguran itu merasa kecewa ya? Iya, kecewa sekali. Malu juga. Pembelajaran sudah kita rangkai, sudah kita rencana sebagus mungkin, ternyata apresiasi dari pengawas seperti itu. Iya. Terus efeknya ibu ke sini bagaimana pembelajaran Bapak Ibu? Seperti kurang bersemangat atau nggak nyaman apa gimana? Jadi saya sekarang malah merasa tidak nyaman dan tidak bersemangat. Bahkan kemarin pada saat ditegur saya tidak selera makan karena saya memikirkan pembelajaran saya yang menurut saya sudah bagus ini Pak. Ternyata jangan sampai seperti itu. Ternyata Pak seperti ini gitu Pak. Iya. Terus kira-kira nanti setelah pembicaraan ini selesai, kira-kira solusi apa yang ibu harapkan? Saya ingin hal ini mengadakan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang pengawas mau, dan menurut saya juga cocok pada diri saya. Seperti itu, dan tidak hanya cocok pada pengawas dan saya, dan juga imbasnya kepada siswa. Itu saya menginginkan hal itu. Berarti ingin pembelajaran juga nyaman, enak, prestasinya juga bagus. Mungkin itu karena pengawas itu menegur seperti itu, mungkin yang diinginkan pengawas dengan mungkin berbeda. Mungkin namanya buku teks itu tetap digunakan seperti itu. Terus langkah kedepannya itu apa yang akan dilakukan? Saya langkah kedepannya saya akan mencari sumber-sumber yang lain Pak selain buku teks. Nah, karena ini kemarin sudah ditegur tidak pakai buku teks, maka besok saya akan tetap menggunakan buku teks, tapi dikombinasikan dengan sumber-sumber lain. Tapi tetap akan digunakan bersampingan seperti itu. Iya, akan digunakan bersampingan. Kalau digunakan bersampingan itu menurut saya juga guru dan siswa bisa saling mengontrol apakah materi ini nanti menggunakan seperti itu. Terus kira-kira karena kemarin ada teguran, kira-kira apa yang akan ibu lakukan selanjutnya selain mencari sumber belajar tadi? Saya kan akan membuat suatu alat peraga gitu ya. Alat peraga juga. Saya juga akan minta bantuan kepada teman juga karena memang saya kan perempuan, jadi saya tidak bisa untuk mengukur terus memotong kayu gitu nggak bisa. Jadi saya mungkin akan meminta kepada teman untuk membantu saya dalam pembuatan alat peraga. Berarti membutuhkan bantuan teman gitu ya? Iya. Kira-kira siapa yang dibutuhkan atau ibu percaya untuk membantu? Nanti saya bisa, Pak Adit bisa tidak ya? Kalau ibu berkenan, saya nggak masalah. Selama saya memang ada waktu dan saya bisa membantu, insya Allah saya bantu. Oke, kalau misalnya saya Pak Adit berkenan, ya mungkin saya akan minta bantuan kepada Pak Adit terkait dengan pembuatan alat peraga saya nantinya. Terus komitmen selanjutnya selain itu apa yang ibu lakukan? Ya tadi kan saya sudah menghubungi Pak Adit. Ini saya sudah langsung berhubungi Pak Adit. Ternyata Pak Adit mau, maka kita besok segera langsung merencanakan suatu alat peraga tersebut. Terus tekniknya, desainnya bagaimana, seperti itu. Lanjut yang kedua adalah saya akan mencari sumber lain, yaitu saya juga akan tetap menggunakan video di dalamnya Pak. Selain video saya juga evaluasinya menggunakan gambar. Tadi itu kan menyampaikan setelah ada teguran kok rasanya nggak nyaman sampai nggak mau makan, itu nggak enak makan. Iya, betul. Setelah ini ya sekedar sharing cerita ke saya itu perasaannya gimana? Nah, saya jadi berantusias kembali nih, apalagi Pak Adit membantu ya Pak Adit ya, membantu terkait dengan pembuatan alat peraga. Nah, saya juga
timbul semangat lagi nih Pak. Iya. Ya, alhamdulillah dengan ngobrol-ngobrol seperti ini santai, saya tuh gak usah sepaneng-sepaneng. Semoga apa yang kita rasakan itu juga mendapat solusi. Iya betul sekali. Solusi itu belum tentu datang dari orang lain, tapi bisa juga solusi datang dari diri sendiri. Iya sih benar sekali. Kalau saya tidak menyampaikan ini mungkin akan menjadi beban saya sendiri. Tapi setelah saya menyampaikan kepada Pak Adi, jadi Pak Adi tahu saya permasalahannya saya seperti apa, sehingga saya sudah lepas beban saya yang kemarin sampai tidak bisa makan bisa lepas, dan saya sekarang kembali semangat lagi untuk memintakan anak-anak kembali seperti itu Pak. Alhamdulillah Bu, kalau seperti itu hanya saya mengingatkan kembali tadi Ibu sudah menawarkan solusi sendiri. Solusinya bukan dari saya Bu. Itu Ibu yang punya komitmen sendiri, salah satunya tadi akan menjelaskan kepada rekan sejawat atau kepala sekolah nanti ya, dijelaskan bahwa pembelajaran itu memang sudah Ibu kemas dalam bentuk video yang menarik, nanti diharapkan respon positif ya. Respon positif dari teman ataupun yang lain. Tadi yang kedua, penggunaan sumber belajar itu akan berdampingan dengan buku teks. Iya betul sekali. Ada satu lagi itu akan membuat namanya alat peraga dengan bantuan Pak Adi. Iya, semoga itu yang direncanakan, yang Ibu komitmenkan, semoga bisa segera terlaksana. Ya, dan semoga bisa segera terselesaikan dan Ibu tentunya menjadi semangat kembali dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Saya juga sebelumnya juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya nanti untuk pembuatan alat peraga ya Pak Adi ya. Saya tunggu sekali loh Pak Adi. Saya benar-benar menunggu waktu luangnya Pak Adi untuk membuat kembali saya. Ya, tinggal nanti hubungi saya. Oke, saya kalau di kantor di kelas. Siap. Oke, terima kasih Pak Adi. Sudah selesai. Menarik sekali bincang-bincang coaching tadi antara Pak Adit sebagai coach dan Bu Umi sebagai coaching. Baik, setelah saya amati tadi selama coaching tadi saya sudah melihat sekali sudah runtut dalam tahap-tahap alur tintanya ya. Sudah Pak Adit sudah menanyakan tujuan dari pembicaraan, sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang dimiliki atau yang ini dibicarakan oleh Bu Umi ya selaku coach. Juga Pak Adi juga sudah menanyakan kembali pertanyaan sehingga si coaching juga sudah sampai pada tahap merencanakan aksi nyata yang akan dilakukan sekaligus dengan komitmen nanti yang akan dilaksanakan. Baik, menarik sekali. Dalam pelaksanaan juga sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi. Selanjutnya pasca pertanyaan ya, saya mau bertanya apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator untuk pencapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi sudah ya, sudah jelas ada ini, lalu menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan juga sudah tadi, sudah menanyakan, menyampaikan catatan. Baik, fokus sudah. Lalu Pak Adi juga sudah menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan kepada coaching tadi ini berdasarkan percakapan coaching tadi. Sekali kiranya praktek coaching untuk demonstrasi konteks 52.3 sudah berjalan dengan lancar, bagus sekali. Sudah selesai ya berarti ya. Terima kasih sekali Pak Adi dan ini praktek sama-sama apakah sudah berjalan dengan lancar. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak Ibu akan mendemonstrasikan coaching menggunakan alur cerita
eh, salah ini adalah salah satu tugas untuk demokrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya akan berperan sebagai observer, nanti Bu Apri akan berperan sebagai coach, dan Pak Arif nanti berperan sebagai coaching. Berbalik. Saya yang coach. Oh, Pak Arif sebagai coach, Bu Apri sebagai coaching. Saya di sini bertugas observer. Yang pertama, di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama pra-supervisi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca percakapan. Untuk pra-observasi di sini mendiskusikan rubrik penilaian percakapan, menanyakan kompetensi coaching, menanyakan bagian-bagian itu mana yang akan dicapai, dan selanjutnya menanyakan indikator pencapaian. Terus pada bagian observasi nanti saya akan mencatat apa yang terlihat, yang terdengar pada saat melakukan coaching, yang tentunya bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Pada tahap pasca percakapan di sini menanyakan apa yang sudah dilakukan, terus selanjutnya menyampaikan catatan hasil observasi, dan yang terakhir yaitu menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dicapai. Mungkin ada yang belum jelas, kalau sudah jelas bisa dimulai. Bisa. Ya. Kalau sudah siap, silakan untuk dimulai dari coachingnya. Assalamualaikum Pak Arif. Mohon maaf, kalau boleh tahu ada apa ya saya dipanggil ke ruang ini? Ya, saja dulu selamanya ya Bu, tadi belum terjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan sekali ya Bu, Ibu sudah hadir ke sini. Saya memang meminta waktu Ibu untuk nanti ada beberapa yang perlu kita bicarakan. Tapi sebelumnya ini saya mengganggu tidak ya Bu? Tidak Pak. Tidak. Kebetulan saya lagi jam kosong Pak. Oh iya. Jadi akhir-akhir ini kok saya lihat Ibu jarang sekali bersosialisasi, jarang gabung-gabung dengan teman-teman, ada diskusi-diskusi di kantor juga jarang terlihat. Apa mungkin sedang sibuk sekali ini di kelas Ibu? Mengira ada yang perlu dibantu ini? Pak iya sih Pak. Ya ini ya beberapa hari atau beberapa pekan akhir-akhir ini aja sih Bu. Ya memang sih Pak sih ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya, di hati saya. Ya, ini kebetulan Bapak menanyakan kepada saya. Ini saya mohon izin nanti sekalian saya menyampaikan teman-teman saya Pak Arif boleh? Oh iya boleh, dengan senang hati. Ya biar kita juga bisa saling tahu ada apa ini gitu kan. Sebetulnya tadinya saya ya memang saya mengakui Pak, akhir-akhir ini saya memang suka menyendiri di kelas. Saya memang jarang berkumpul dengan teman-teman di kantor. Saya merasa lebih nyaman sendiri di kelas karena gimana ya Pak, saya capek Pak rasanya. Saya merasa gimana ya, apa-apa tugas, mohon maaf ya Pak, saya kan tugas pokok saya mengajar Pak, sehingga saya sudah diberi tugas tambahan macam-macam, terus masih membantu ini, sementara saya melihat teman ada yang tidak mendapat tugas sebanyak saya memang rasanya agak gimana ya, rasanya nggak nyaman Pak. Ini saya sebetulnya hanya itu sih Pak. Jadi saya memang akhir-akhir ini saya jarang ke kantor karena kalau ke kantor ketemu yang lainnya kok nanti saya tambah lagi lah, saya malas Pak. Saya sendiri saja, saya mengasuh, capek saya. Oke, masih ada lagi Bu mungkin masalah? Itu sih yang saya rasakan sekarang. Baik.
saya jadi tahu, oh ternyata ada sesuatu yang menyebabkan ibu jadi jarang berkumpul. Karena memang yang pertama memang ada kesibukan, kalau buahnya pekerjaan, dan kami mohon maaf apabila mungkin dengan banyak pekerjaan itu menghambat beberapa hal yang lain. Tetapi teman-teman atau mungkin yang lain itu berarti kan punya pikiran bahwa yang mampu itu ibu, atau mungkin ibu punya pemikiran lain yang sekiranya bisa menjadi solusi ke depannya untuk kita bersama. Ya gini sih Pak, kenapa sih mereka itu selalu nggak ini aja yang mengerjakan, terus saya pun dibantu, padahal kan sebetulnya mereka kan juga bisa ya, asal mau berlatih itu loh Pak, pikiran saya sebetulnya kan bisa. Nah kalau tapi saya kan nggak berani menolak ya Pak ya, langsung seperti itu ya. Jadi betul memang teman-teman kan beranggapan bahwa ibu itu menguasai banyak hal, multi talenta, luar biasa memang, dan kami pun juga mengakui itu. Jadi dari obrolan kita ini yang diharapkan dari ibu kira-kira apa? Ya saya menjadi gimana ya, kalau kemarin kan saya merasa kurang nyaman bekerja bersama-sama ya Pak ya, karena kok akhirnya kok saya saja yang mengerjakan, yang harapan saya nanti ya kita bisa bekerja bersama-sama lah Pak. Ini kira-kira kalau menurut Bu Apri ya, biar apa yang diharapkan itu dapat tercapai, nanti Ibu Apri bisa bersama-sama lagi, happy lagi, kita juga diskusi-diskusi, sharing-sharing setelah pembelajaran itu juga menjadi asik lagi. Kira-kira Ibu Apri punya pikiran saya ingin ini, ingin itu, begitu, biar terselesaikan ini dan jalannya. Iya Pak, misalnya nih Pak oke lah, dari hasil pelatihan kemarin yang saya dapatkan, mungkin saya misalnya teman-teman atau rekan-rekan berkenan dan Bapak mengizinkan, saya saya mau untuk berbagi, sehingga nanti jika ada tugas-tugas yang sulit atau apa ya, setelah saya berbagi teman-teman jadi tidak memblokir istilahnya ke saya, jadi sudah bisa begitu. Saya bersedia Pak nanti untuk menularkan ilmu-ilmu. Jadi memang banyak sekali ternyata hal-hal yang sudah dikuasai sama Bu Apri, tapi teman-teman belum menguasai. Jadi Bu Apri berkenan untuk berbagi ilmunya kepada teman-teman, itu tentu sebuah kesempatan yang baik untuk teman-teman juga. Jadi kira-kira rencana apa yang akan Ibu laksanakan? Ini Pak, mungkin kalau saya boleh minta waktu, mungkin Pak ya tentu saja tidak mengganggu jam pelajaran ya Pak. Mungkin setelah jam pelajaran kita kumpul apa Pak, misalnya nanti membahas masalah apa, salah satu lah yang rekan-rekan mungkin masih bingung atau apa. Insya Allah saya bisa lah nanti bareng-bareng gitu, biar nanti ya saya bisa kedepannya juga lebih enak lagi, saya juga enteng, juga teman rekan-rekan juga tidak hanya ngedukir, kita bisa kerja bersama-sama. Dan saya mungkin diberi waktu, terus apa Pak, ada alokasi waktu gitu ya? Sharing-sharing. Iya begitu. Bagus sekali karena Ibu untuk membagikan apa yang sudah Ibu dapatkan. Itu kan apa ya, materi-materi IT juga Ibu sudah sangat menguasai dengan baik, kemudian penganggaran segala macam keuangan juga Ibu sangat menguasai. Kalau pas pesta siaga juga ternyata Ibu sangat aktif gitu ya. Nah itu kan berarti ilmu kepramukaan itu juga bagus itu. Kemudian sampai hal-hal yang detail-detail itu membuat media pembelajaran lewat Canva dan sebagainya itu juga sangat menguasai. Itu teman-teman kan itu mungkin bisa dibagikan memang ya seperti itu.
Jadi rencana ibu untuk berbagi pada teman-teman itu mungkin sangat bagus, dan saya yakin ini sangat bagus. Cuma tinggal mungkin biar tidak duduk itu perlu dibuat prioritas. Nah, kira-kira itu apa ini yang sekiranya akan disampaikan lebih awal? Ya. Ini Pak, yang sekarang sedang ini kan PMM ya Pak ya. Betul. Dan kalau kemarin kan dari membuat aksi nyata PPT-nya apa kan istilahnya ke saya semua ya Pak ya. Ya saya mungkin itu awalan mungkin saya bisa berbagi di pembuatan PPT-nya Pak ya Pak ya, supaya nanti tidak dibebankan ke saya semua lagi. Ya nanti kalau misalnya ada yang masih kesulitan ya kita ini ya Pak menyesuaikan. Kalau misalnya masih memang harus dibantu ya insya Allah saya bisa bantu. Tapi kan saya terus tidak dibukti ke saya lagi seperti kemarin. Jadi rencananya ibu akan yang prioritas pertama itu berbagi dengan teman-teman tentang platform PMM gitu ya Bu, biar semuanya juga bisa terselesaikan gitu. Kira-kira rencananya kapan itu? Kalau bisa secepatnya Pak ya Pak ya, supaya nanti teman-teman itu juga semakin cepat bisa. Secepatnya ya berarti ya. Kalau akan melaksanakan kegiatan sharing, kegiatan berbagi dengan teman-teman, kira-kira ibu butuh bantuan mungkin atau ada yang ingin dimintai bantuan gitu? Ya tentu saja Pak, nanti Bapak ya saya sangat berharap Bapak membantu saya dalam menjalankan rencana saya ini. Yang pertama izin tentu saja, lalu diberi waktu nanti, lalu yang ketiga nanti mohon dibantu untuk mengkoordinir Pak, karena kalau saya saja mungkin kurang ya, nanti saya mohon bantuan Bapak untuk ikut berkoordinir kegiatan tersebut. Baik, jadi indikator ketercapaian apa yang akan ibu lakukan itu apa? Nanti dari hasil berbagi yang saya lakukan nanti, saya berharap rekan-rekan di sekolah ini dapat bertambah pemahamannya dan ke depan bisa mengerjakan yang aksi-aksi belajar di PMM itu sampai dalam tahap aksi nyatanya mereka bisa membuat sendiri Pak. Jadi dari pembicaraan kita tadi kalau boleh membuat gambaran gitu ya, itu ibu ingin agar semuanya bisa menguasai platform PMM dengan baik sehingga ibu juga bisa terkurangi banyak karena tidak memblokir ibu semua. Bertahap ya Pak ya, Bertahap, saya maklumi nanti kalau misalnya ada yang belum, tapi saya insya Allah asal ada kemauan untuk mau belajar bersama, insya Allah saya akan membuka diri untuk berbagi Pak. Baik, berarti untuk ke depan Bang, insya Allah akan kita siapkan Bu, semoga nanti Ibu bisa segera mengeksekusi ide-ide Ibu, bisa segera direalisasikan sesuai dengan komitmen yang sudah Ibu sampaikan. Ada lagi mungkin yang ingin Ibu sampaikan? Sementara ini Pak dulu, ini saja dulu, dan nanti setelah ada waktu Bapak ini bisa menghubungi saya, dan saya juga nanti akan mengatur jadwal saya. Insya Allah untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan nanti saya akan konsultasi kepada Bapak. Saya mohon waktu Bapak untuk meluangkan waktu juga nanti untuk persiapan pelaksanaan. Saya mohon bimbingan. Baik, itu juga yang menjadi kebanggaan bagi saya mempunyai rekan yang seperti Ibu Apri, sudah cerdas, dapat diandalkan, kemudian selalu ketika ada masalah muncul solusinya. Jadi terima kasih atas obrolan kita hari ini, sehingga apa-apa yang kemarin masih menjadi ganjalan ini sepertinya sudah sedikit banyak berkurang ya. Ya, berkurang sekali Pak. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi. Semoga kedepannya semua kondisi menjadi lebih baik. Ya, terima kasih sudah memenuhi
Sebelumnya saya mohon maaf Bu apabila mengganggu Ibu dalam beraktivitas. Sudah Pak, terima kasih sekali, justru saya berterima kasih sekali berkat Pak Arif saya dapat solusi atas masalah saya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih, saya mohon Arif. Oh iya Bu, silakan. Ya, saya ucapkan selamat kepada Pak Arif dan Bu Apri yang telah sukses melaksanakan sesi ini, sesi demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching menggunakan alutsista. Jadi secara keseluruhan kegiatan coaching itu sudah bagus, sudah terjadi interaksi dari kedua. Selama observasi tadi saya mencatat beberapa hal. Jadi untuk coach tadi sudah bagus untuk menggali informasi dari coachingnya, sehingga tadi coaching mau menyampaikan unek-uneknya. Ternyata coaching ini mempunyai masalah seperti ini. Tapi pertanyaan yang memancing juga dari coaching sudah bagus Pak. Terima kasih. Terus yang selanjutnya tentang tadi kompetensinya apa yang akan dicapai, ini tadi sudah disampaikan juga, ingin berbagi tugas. Nah itu memang seharusnya seperti itu, kita bekerja itu sesuai dengan tugasnya. Kita tapi bukan mengerjakan tugas sendiri, tapi kita bisa saling melengkapi seperti itu ya Pak. Bagus sekali. Terus tadi tentang kapan akan mulai melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh coaching, sudah jelas akan diatur jadwalnya terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya kompetensi apa nanti yang ingin dicapai. Tadi coaching menginginkan itu semua itu belajar sehingga nanti semua guru itu bisa, sehingga nanti guru-guru itu tidak membebankan pekerjaan kepada hanya satu orang saja, seperti itu ya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah sesi demonstrasi kontekstual ini coaching dengan menggunakan alutsista berjalan dengan sukses. Sekian ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selamatkan menjalankan tugas kembali. Sama-sama Pak. Terima kasih kolaborasinya. Ya.